Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian pulang dari luar kota dengan penuh semangat, berharap disambut hangat oleh keluarga, ternyata malah dapat pengkhianatan yang begitu menusuk hati? Inilah kisah nyata seorang wanita yang pulang tanpa mengabari, tapi justru menemukan suami, mertua, ipar, dan pelakor murahan sedang asik berpesta di rumahnya sendiri. Kalian jangan lupa ya untuk like dulu video ini. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita inspiratif terbaru dari Cerita Momo, dan komen di bawah, tulis nama kamu, asal kota, dan kasih tahu kalau kamu hadir di cerita hari ini. Langit Jakarta yang biasanya riuh dengan gemuruh kendaraan, malam itu terasa begitu sepi dan damai bagi Maya. Di dalam taksi mewah yang membawanya pulang, ia menyandarkan kepalanya ke jendela, memejamkan mata sejenak, dan membiarkan senyum merekah di bibirnya. Setelah 2 minggu penuh tekanan di Tokyo, bernegosiasi dengan investor-investor besar untuk proyek raksasa perusahaannya, akhirnya ia bisa kembali ke pelukan Bimo, suaminya tercinta. Maya adalah seorang direktur pemasaran di salah satu perusahaan multinasional terkemuka, sebuah jabatan yang diraihnya dengan kerja keras, air mata, dan pengorbanan tak terhitung. Ponselnya bergetar, menampilkan notifikasi pesan dari Rizka, sahabat karibnya. Sudah sampai di mana, Mei? Jangan lupa oleh-oleh ya. Tawa kecil lolos dari bibir Maya. Ia membalasnya dengan singkat, sudah dekat. Surprise. Bimo tidak tahu aku pulang malam ini. Maya sengaja merahasiakan kepulangannya. Ia membayangkan wajah terkejut suaminya, pelukan erat yang hangat, dan makan malam romantis berdua saja. Semua itu adalah hadiah kecil yang ia siapkan untuk dirinya sendiri dan Bimo setelah sekian lama berjauhan. Taksi memasuki gerbang rumah mewah mereka. Rumah 3 lantai bergaya modern minimalis yang berdiri kokoh di atas lahan luas, hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Lampu-lampu taman yang biasanya temaram, malam itu menyala terang benderang. Terdengar samar-samar alunan musik disko dari dalam. Kening Maya mengernyit bingung. Ini bukan kebiasaan Bimo. Suaminya itu tidak suka mengadakan pesta besar, apalagi tanpa sepengetahuannya. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Bukan karena kegembiraan, melainkan sebuah firasat buruk yang merayap dingin. Maya membayar taksi dan melangkah keluar. Ia menahan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perayaan kecil yang disiapkan Bimo untuk menyambutnya. Mungkin kejutan balasan? Ia melangkahkan kaki perlahan, melewati taman yang dihiasi lampu-lampu kelap-kelip. Suara tawa dan obrolan terdengar semakin jelas. Dari balik jendela besar ruang tamu, ia bisa melihat kerumunan orang. Maya mengabaikan perasaan ganjilnya dan memaksakan senyum. Ia membuka pintu utama yang tidak terkunci, melangkah masuk dengan anggun. Namun, apa yang ia lihat di hadapannya membuat senyumnya membeku, hatinya mencelos, dan kakinya terasa lemas. Di tengah-tengah ruang tamu yang disulap menjadi klub malam ini, terpasang sebuah bar dadakan dengan puluhan botol minuman impor. Para tamu, yang sebagian besar adalah teman-teman Bimo, mertua, dan iparnya, tampak tertawa riang sambil memegang gelas-gelas kristal. Namun, fokus Maya bukan pada mereka, melainkan pada pemandangan yang paling menyakitkan di depan mata. Bimo, suaminya, yang selama ini selalu ia kenal sebagai sosok pendiam dan rumahan, kini tampak tertawa lepas. Lengan kirinya melingkar posesif di pinggang seorang wanita. Wanita itu, dia cantik. Terlalu cantik, bahkan untuk standar seorang model. Rambutnya dicat pirang kecoklatan, bergelombang sempurna. Gaun koktail satin berwarna merah marun yang ia kenakan memeluk erat lekuk tubuhnya, menampilkan kesan mewah dan berani. Tangan kanannya dengan manja memegang sebuah gelas kecil, seolah sedang melakukan toas pribadi dengan Bimo. Maya merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya ditarik paksa. Nafasnya tercekat, pandangannya kabur. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya, dan semua cintanya pada Bimo seolah-olah hancur dalam 1 detik. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga remuk. Ia berdiri mematung di ambang pintu, tangannya menggenggam koper kecilnya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Tiba-tiba, mata tajam Bu Fatma, mertuanya, menangkap sosoknya. Senyum lebar yang tadinya menghiasi wajah Bu Fatma langsung lenyap, digantikan raut masam dan jijik. Astaga, lihat siapa yang datang, sindirnya dengan nada penuh kebencian. Seketika,
Semua mata tertuju pada Maya. Suasana riuh tadi langsung hening. Musik berhenti, tawa hilang. Semua pasang mata memandang Maya dengan tatapan menilai, sinis, dan mengejek. Maya merasa seperti seekor tikus yang masuk ke sarang singa. Wanita kampungan ini sudah pulang. Suara Indah, adik iparnya, terdengar melengking dan menusuk. Ia berjalan mendekat dengan langkah angkuh, memandang Maya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cih, baru juga 2 minggu tidak ada, sudah berani muncul tanpa diundang. Pergi saja ke rumah orang tuamu. Kami sedang asyik, tak usah diganggu. Air mata Maya sudah menetes, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia mencoba mencari mata Bimo, berharap suaminya akan membela, menjelaskan, atau setidaknya memintanya mendekat. Tapi apa yang terjadi? Bimo, yang tadinya tertawa riang, kini berdiri diam mematung, pandangannya menunduk. Ia menghindari tatapan Maya, seolah-olah malu, atau lebih tepatnya, takut. Sikap diam Bimo lebih menyakitkan daripada 1000 tusukan pisau. Kenapa diam saja? Maya akhirnya bersuara, suaranya bergetar menahan tangis. Bimo, jelaskan ini. Jelaskan apa lagi? Bu Fatma maju, kini berdiri di samping Indah. Jelas-jelas suamimu sudah muak denganmu. Kamu pikir kami tidak tahu? Kamu sibuk mengurus pekerjaanmu, mengurus uangmu, dan melupakan suamimu sendiri. Lihat ini. Bu Fatma menunjuk wanita bergaun merah marun di samping Bimo. Ini adalah Selena. Dia cantik, kaya, dan tahu bagaimana membuat Bimo bahagia. Bukan sepertimu yang hanya bisa menghasilkan uang tapi tidak bisa mengurus suami. Selena tersenyum tipis, senyum kemenangan yang membuat darah Maya mendidih. Ia meraih tangan Bimo dan menggenggamnya erat, seolah ingin menegaskan kepemilikan. Bimo tidak menolak. Ia membiarkan tangan Selena ada di tangannya. Dada Maya terasa sesak. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata, begitu menusuk. Bukan hanya dari Bimo, tapi juga dari keluarga yang ia coba cintai selama ini. Hinaannya terasa lebih tajam daripada pisau. Bukankah semua yang ia lakukan selama ini, termasuk bekerja keras hingga dinas ke luar negeri, adalah demi keluarga mereka? Demi masa depan Bimo? Demi bisa memberikan yang terbaik untuk mereka semua? Saya pulang untuk memberikan kejutan. Suara Maya memelan, ia membiarkan air mata menetes membasahi pipinya. Saya pikir ini akan menjadi malam bahagia kita. Bahagia? Kami sudah bahagia jauh sebelum kamu pulang. Potong Indah dengan nada mengejek. Kamu itu hanya mesin ATM bagi kami. Setelah kami dapat semua yang kami mau, kamu tidak lagi dibutuhkan. Pergi sana. Maya mengangkat kepalanya, menatap satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Wajah Bimo yang menunduk penuh rasa bersalah, wajah Bu Fatma yang penuh kebencian, wajah Indah yang sinis, dan wajah Selena yang dingin. Tidak ada satupun tatapan yang menunjukkan simpati. Ia merasa sendirian di tengah kerumunan yang ramai. Seluruh ruang tamu ini, yang tadinya ia anggap sebagai rumahnya, kini terasa seperti medan pertempuran di mana ia berdiri sendirian. Baiklah. Bisik Maya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menarik napas dalam, membiarkan sakit itu menusuk ke inti jiwanya. Saya mengerti. Ia membalikkan badan, memunggungi mereka semua. Langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menggendong beban 1000 kilo. Ia berjalan keluar dari rumah yang kini terasa asing itu, meninggalkan tawa-tawa yang mulai terdengar kembali di belakangnya. Air mata sudah tidak bisa lagi ia tahan. Mereka mengalir deras, membasahi pipinya, dan jatuh membasahi kerudung yang ia kenakan. Di luar gerbang, ia berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang remang. Di satu sisi ia merasa hancur, namun di sisi lain, sebuah api kecil mulai menyala di hatinya. Api amarah, api dendam. Mereka pikir ia adalah wanita yang lemah? Mereka pikir ia akan menyerah dan pulang begitu saja? Mereka salah besar. Maya membuka ponselnya, mencari sebuah kontak. Ia tidak akan pulang ke rumah orang tuanya malam ini. Ia akan pergi ke tempat di mana ia bisa menyusun rencana, tempat di mana ia bisa mengumpulkan kembali semua kepingan hatinya yang hancur. Ia akan membuat perhitungan. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, perhitungan ini akan dibayar lunas.
Halo, Rizka, bisiknya, suaranya serak. Aku butuh bantuanmu. Malam ini juga. Malam itu, di bawah kerlipan bintang yang menyaksikan pengkhianatan, seorang wanita hancur. Namun, dari kehancuran itu, lahirlah sebuah tekad yang kelak akan mengguncang dunia mereka yang telah menghancurkannya. Angin malam Jakarta terasa dingin, namun tak sebanding dengan dinginnya hati Maya. Di dalam taksi yang membawanya entah kemana, ia membiarkan air mata membasahi pipi. Ponselnya bergetar tak henti-henti, menampilkan nama Bimo dan Indah yang silih berganti. Ia menolak semua panggilan, membiarkan layar ponselnya mati, seolah-olah ingin memutus semua kontak dengan dunia yang baru saja menghancurkannya. Ia hanya butuh satu orang, dan satu orang itu yang akan ia temui. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan sebuah hotel butik minimalis di kawasan Kemang. Bukan hotel mewah bintang 5, melainkan tempat yang tenang, pribadi, dan jauh dari keramaian. Ini adalah tempat di mana ia dan Rizka, sahabatnya, sering menghabiskan waktu untuk melepaskan penat. Maya turun dari taksi, langkahnya gontai. Ia masuk ke lobi, di mana Rizka sudah menunggunya dengan wajah cemas. Begitu melihat Maya, Rizka langsung menghampiri, memeluk sahabatnya erat-erat. Maya membalas pelukan itu, membiarkan tangisnya pecah. Semua emosi yang ia tahan di depan keluarga Bimo kini tumpah ruah. Rizka menepuk-nepuk punggung Maya, membiarkannya menangis sepuasnya tanpa bertanya apapun. Ia tahu, Maya butuh waktu untuk menumpahkan semuanya. Setelah tangisnya mereda, Rizka mengajak Maya ke sebuah kamar yang sudah ia pesan. Kamar itu sederhana namun nyaman, dengan jendela besar menghadap ke kota. Rizka memesan teh hangat dan beberapa camilan, lalu mendengarkan dengan sabar saat Maya mulai menceritakan semua yang terjadi. Maya tidak melewatkan satu detail pun. Dari momen ia masuk rumah, penghinaan dari mertua dan ipar, hingga sikap Bimo yang diam 1000 bahasa. Semakin ia bercerita, semakin besar amarah yang ia rasakan. Mereka menyebutku wanita kampungan. Suara Maya bergetar. Indah bilang aku hanya mesin ATM. Dan Bimo hanya diam. Dia tidak membela sedikit pun. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu mencintainya. Rizka mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia mengenal Maya lebih dari siapapun. Ia tahu betapa kerasnya Maya bekerja, bagaimana ia mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kebahagiaan pribadinya demi Bimo dan keluarganya. Maya adalah tulang punggung keluarga Bimo sejak awal pernikahan. Bimo, seorang arsitek lepas, pendapatannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Maya. Maya yang membantu Bimo mendirikan biro arsitek, Maya yang membayar cicilan rumah dan mobil mewah, dan Maya yang selalu memenuhi semua permintaan mertua dan iparnya. Mereka tidak pantas untuk air matamu, Mei, bisik Rizka. Mereka itu parasit. Aku tidak mengerti kenapa Bimo bisa tega, lanjut Maya. Apa karena aku terlalu sibuk? Aku melakukan semua ini demi masa depan kita, demi keluarga kita. Lalu apa yang dia lakukan? Dia malah mengadakan pesta dengan wanita lain di rumah yang aku beli dengan uangku sendiri. Maya mengambil napas dalam-dalam, mencoba menguasai emosinya. Rizka, aku sudah tidak punya air mata lagi. Yang tersisa hanya amarah. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan membalas mereka. Rizka menatap sahabatnya. Ia bisa melihat tekad membara di mata Maya. Mata yang biasanya penuh kehangatan dan kebaikan, kini dipenuhi api dendam. Ia tahu, kali ini Maya tidak main-main. Lalu apa rencanamu? Tanya Rizka pelan. Aku akan mengambil kembali semua yang sudah mereka ambil dariku, jawab Maya tegas. Semua. Rumah, mobil, bahkan biro arsitek Bimo. Aku akan membuat mereka miskin, dan mereka akan menyesal seumur hidup. Rizka tersenyum tipis. Aku di sisimu, Mei. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu. Malam itu, di dalam kamar hotel, Maya dan Rizka mulai menyusun rencana. Maya menceritakan semua aset yang ia miliki, rekening bank, saham perusahaan, properti atas namanya, dan bahkan beberapa aset yang secara hukum masih atas nama Bimo namun dibeli dengan uangnya. Maya adalah wanita cerdas dan teliti. Sejak awal, ia sudah membuat perjanjian pranikah untuk melindungi asetnya, meskipun Bimo dan keluarganya tidak pernah tahu.
Aku punya salinan semua dokumen, kata Maya, mengambil laptopnya dari tas. Semua properti, termasuk rumah itu, atas namaku. Hanya mobil sport Bimo dan beberapa perhiasan Ibu Fatma yang atas nama mereka, tapi aku punya bukti transfer bahwa semua itu dibeli dengan uangku. Rizka terkejut. Kamu benar-benar sudah memikirkan ini dari awal? Maya mengangguk. Bukan karena aku tidak percaya Bimo, tapi aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Insting bisnisku mengatakan bahwa aku harus selalu memiliki rencana B. Dan ternyata instingku benar. Mereka berdua menghabiskan malam itu dengan merinci setiap detail. Mereka membuat daftar aset, menyiapkan dokumen, dan mencari celah hukum. Maya menghubungi pengacaranya, Pak Haris, seorang pengacara senior yang sudah ia kenal sejak lama. Ia menjelaskan situasinya secara singkat dan meminta Pak Haris untuk menyiapkan semua berkas yang diperlukan. Siap, Maya, jawab Pak Haris di ujung telepon. Saya akan siapkan semua dokumennya. Besok pagi, kita bertemu di kantor saya. Setelah itu, kita akan langsung ke pengadilan. Ponsel Maya kembali berdering. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Maya mengangkatnya, dan terdengar suara Bimo. Maya, kamu di mana? Aku telepon kamu dari tadi, kenapa tidak diangkat? Suara Bimo terdengar panik. Ayah sudah tahu soal ini. Dia marah besar. Dia bilang kenapa aku tidak bisa mengendalikanmu? Apa yang kamu lakukan? Maya terdiam sejenak. Ia merasa jijik dengan kepanikan Bimo. Bimo tidak peduli padanya, ia hanya peduli pada uang dan statusnya. Aku bukan lagi boneka kalian, Bimo, jawab Maya dingin. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memberikan apapun lagi padamu. Apa maksudmu? Suara Bimo meninggi. Kamu tidak bisa begini. Jangan kekanakan. Kamu tahu, aku tidak mencintai wanita itu. Aku hanya terpaksa. Terpaksa? Maya tertawa sinis. Terpaksa berpelukan, terpaksa tertawa riang, terpaksa mengadakan pesta di rumahku? Omong kosong. Maya mematikan teleponnya tanpa menunggu jawaban Bimo. Ia menatap Rizka, yang hanya menggelengkan kepala. Rizka tahu bahwa Maya membuat keputusan yang benar. Sudahlah, Mei, kata Rizka. Tidak ada gunanya berbicara dengan dia. Kamu harus fokus pada dirimu sendiri sekarang. Maya mengangguk. Ia membaringkan tubuhnya di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Namun, bayangan Bimo dan wanita itu masih menari-nari di kepalanya. Ia tidak bisa tidur. Ia bangkit, berjalan ke jendela, dan memandang ke arah gemerlap kota Jakarta. Maya merenung. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Bimo. Dulu, Bimo adalah pria sederhana yang ia cintai. Mereka merintis semuanya dari nol, atau lebih tepatnya, Maya yang merintis semuanya. Ia selalu berpikir bahwa Bimo adalah belahan jiwanya. Namun, malam ini, ia menyadari bahwa semua itu hanya ilusi. Cinta Bimo ternyata tidak lebih dari sebuah ilusi yang dibangun di atas dasar uang. Aku harus kuat, bisik Maya pada dirinya sendiri. Aku harus membalas mereka. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang martabat, harga diri, dan keadilan. Ia akan memastikan bahwa Bimo dan keluarganya merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih, dari apa yang ia rasakan malam ini. Ia akan menjadi wanita yang tidak lagi bisa mereka pandang sebelah mata. Ia akan menjadi wanita yang akan mereka takuti dan hormati. Malam itu, di dalam kamar hotel yang hening, seorang wanita yang hancur perlahan-lahan membangun kembali dirinya. Ia menggenggam erat tekadnya, siap untuk memulai pertempuran yang akan mengubah hidupnya, dan kehidupan semua orang yang telah mengkhianatinya. Mentari pagi Jakarta menyinari kota, namun sinarnya tak mampu menembus kegelapan di hati Maya. Malam telah berganti, air mata telah kering, dan kini yang tersisa hanyalah tekad baja. Tidak ada lagi wanita rapuh yang menangisi pengkhianatan. Yang ada sekarang adalah seorang wanita bisnis yang siap berperang, dan ia tahu betul bagaimana cara memenangkan pertempuran. Maya dan Rizka tiba di kantor pengacara Pak Haris tepat pukul 9 pagi. Kantor itu tampak seperti benteng hukum, dengan rak-rak penuh buku dan tumpukan berkas yang menjulang tinggi.
Maya duduk di kursi kulit di hadapan Pak Haris. Sementara Rizka duduk di sampingnya, memberikan dukungan moral. Pak Haris, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan wajah bijaksana, memandang Maya dengan sorot mata yang penuh hormat. Saya sudah menerima semua berkas yang Anda kirimkan tadi malam. Maya, ucapnya, suaranya tenang. Jujur, saya sangat terkesan. Anda tidak hanya cerdas dalam bisnis, tapi juga sangat hati-hati dalam melindungi aset pribadi. Maya hanya mengangguk, tanpa ekspresi. Terima kasih, Pak. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan? Pak Haris membuka sebuah map besar. Mari kita bedah satu persatu. Anda mengirimkan saya salinan perjanjian pranikah yang Anda buat tanpa sepengetahuan Bimo. Benar? Ya. Itu ide dari seorang teman saya di bagian hukum perusahaan. Dia bilang, sebagai wanita karir, saya harus punya proteksi diri. Bimo hanya berpikir itu adalah perjanjian biasa, tidak ada yang serius. Jelas Maya. Sebuah senyum tipis, penuh ironi, muncul di bibirnya. Dulu, ia melakukannya karena cinta, berharap tak akan pernah menggunakan perjanjian itu. Kini, itu menjadi satu-satunya senjatanya. Perjanjian ini sangat kuat, Maya. Sangat kuat, ulang Pak Haris. Di sini tercantum bahwa seluruh aset yang Anda beli selama masa pernikahan, menggunakan dana dari rekening pribadi Anda, akan sepenuhnya menjadi milik Anda jika terjadi perceraian. Dan yang lebih penting, Anda mencantumkan rincian semua aset yang Anda beli, lengkap dengan bukti transfernya. Pak Haris mengambil beberapa lembar dokumen lagi. Mari kita mulai dari yang paling vital. Rumah mewah di Pondok Indah itu. Selama ini, Bimo dan keluarganya mengira rumah itu atas nama Bimo. Padahal, akta jual belinya jelas atas nama Anda, dan semua pembayaran cicilan maupun pelunasan berasal dari rekening perusahaan Anda dan rekening pribadi Anda. Bahkan, uang muka untuk rumah itu adalah bonus dari proyek Anda 5 tahun yang lalu. Rizka menoleh ke Maya dengan mata terbelalak. Jadi, rumah itu benar-benar milikmu. Maya mengangguk. Ya, dari awal. Bimo tidak pernah tahu. Dia hanya tahu bahwa uangnya masuk ke sana. Dia tidak pernah mengecek detailnya. Ini adalah poin terkuat kita, kata Pak Haris. Saya akan ajukan permohonan ke pengadilan untuk pengosongan rumah secara paksa. Kita punya semua bukti. Bimo dan keluarganya harus segera angkat kaki dari sana. Selanjutnya, Pak Haris menyinggung tentang aset-aset lainnya. Lalu, ada 2 mobil. Mobil BMW seri 7 yang Bimo pakai, dan mobil sport Porsche yang sering ia pamerkan. Keduanya terdaftar atas nama Bimo, tapi saya punya bukti transfer dari rekening Anda yang mencakup semua pembayaran cicilan dan pelunasannya. Kita bisa ajukan gugatan perdata untuk mengambil alih kedua kendaraan itu. Bagaimana dengan biro arsitek Bimo? Tanya Maya. Dia sering membual kalau biro itu adalah hasil kerja kerasnya. Tapi modal awalnya, sewa kantor, bahkan gaji karyawannya, semua dari uangku. Pak Haris tersenyum. Ini yang paling menarik. Perusahaan itu didaftarkan atas nama CV. Dan di akta notaris, Anda tercantum sebagai investor mayoritas, dengan 95% saham, sementara Bimo hanya 5%. Dia hanya bertindak sebagai direktur operasional. Secara hukum, perusahaan itu adalah milik Anda. Maya mengepalkan tangannya. Selama ini, ia selalu mengalah dan membiarkan Bimo merasa seperti seorang pria sukses yang mandiri. Ia membiarkan Bimo mendapat semua pujian dari keluarga dan teman-temannya. Ia bahkan rela berada di balik layar agar Bimo bisa merasa bangga. Tapi kini, semua kebaikan itu berbalik menjadi pengkhianatan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Maya. Langkah pertama, dan yang paling penting, kata Pak Haris, adalah membuat mereka lumpuh. Saya akan segera mengajukan permohonan pemblokiran semua rekening Ban Bimo dan rekening bisnisnya. Dengan bukti-bukti yang kuat, pengadilan pasti akan mengabulkan. Tanpa uang, mereka tidak akan bisa bergerak. Maya mengangguk. Lakukan, Pak. Sekarang juga. Langkah kedua, kita akan mengirimkan surat peringatan ke rumah mereka, memberi tenggat waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah. Lanjut Pak Haris. Setelah itu, kita akan mengajukan gugatan cerai dan mengambil alih semua aset yang Anda miliki.
Bagaimana dengan perhiasan Ibu Fatma dan Indah? Tanya Maya, suaranya dipenuhi amarah. Mereka sering memamerkan perhiasan berlian yang aku belikan. Kita juga bisa mengajukan gugatan perdata untuk itu. Kita punya bukti transfer dari Anda ke toko perhiasan ternama. Semua perhiasan itu secara hukum adalah milik Anda. Bahkan gaun dan tas mahal mereka, kita bisa melacaknya. Kita akan mengambil semuanya, Maya. Maya menahan napas. Ia tidak pernah berpikir balas dendam akan terasa begitu memuaskan. Setelah berjam-jam berdiskusi dengan Pak Haris, Maya dan Rizka keluar dari kantor pengacara dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak lagi berbicara tentang sakit hati, tapi tentang strategi dan langkah-langkah hukum. Saat itu juga, di rumah mewah yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka, Bimo terbangun dengan kepala pusing. Ia melihat ke sekeliling, dan bayangan pesta tadi malam masih terlihat. Bimo tersenyum, mengingat betapa bahagianya ia kemarin bersama Selena dan keluarganya. Ia meraih ponselnya, berniat menghubungi Selena, tapi matanya menangkap puluhan panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengabaikannya, memilih untuk sarapan. Di meja makan, Bu Fatma tampak cemberut. Kenapa tidak ada sarapan? Bimo, pembantu-pembantumu kemana? Bimo mengangkat bahu. Tidak tahu. Mungkin mereka sedang bersih-bersih. Indah datang dengan wajah panik. Kak Bimo, ada apa ini? Kartu kreditku ditolak. Bahkan untuk membeli kopi di kafe depan pun tidak bisa. Bimo mengernyit. Mungkin jaringan bank sedang bermasalah, Indah. Coba cek lagi nanti. Namun, kepanikan semakin memuncak. Bimo mencoba mentransfer uang dari rekeningnya, tapi aplikasi banknya menunjukkan saldo nol dan muncul notifikasi, rekening diblokir. Wajahnya langsung pucat. Ia mencoba menghubungi bank, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Ada apa, Bimo? Tanya Bu Fatma, suaranya meninggi. Kenapa wajahmu pucat begitu? Apa yang terjadi? Uangku hilang. Jawab Bimo, suaranya bergetar. Semua rekeningku diblokir. Bu Fatma dan Indah langsung histeris. Mereka mencoba menghubungi Maya, tapi nomornya tidak aktif. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua ini pasti ulah Maya. Wanita, kampungan, yang mereka hina semalam kini membalas mereka dengan cara yang paling brutal. Bimo tidak bisa berpikir jernih. Ia mencoba menghubungi Selena, tapi nomornya tidak aktif. Ia panik, merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah tahu bahwa semua kekayaannya, semua yang ia banggakan, hanya bergantung pada satu orang yang telah ia sakiti. Di sisi lain kota, Maya duduk di sebuah kafe, meminum kopi. Rizka tersenyum padanya. Permainan sudah dimulai, Mei. Ya, jawab Maya, matanya bersinar. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka tidak punya apa-apa lagi. Pagi itu di rumah mewah di Pondok Indah, suasana jauh dari kata damai. Bukan lagi tawa riang seperti malam sebelumnya, melainkan teriakan panik dan umpatan yang saling bersahutan. Bimo, Bu Fatma, dan Indah kini berkumpul di ruang keluarga, dengan wajah-wajah pucat pasi. Telepon genggam Bimo terus bergetar, menampilkan notifikasi pesan dari pihak bank yang tidak memberikan jawaban yang jelas. Ada apa ini, Bimo? Teriak Bu Fatma. Kenapa rekening bankku juga ikut diblokir? Apa-apaan ini? Kamu harus segera urus. Bimo, Mama tidak bisa hidup tanpa uang. Mama harus bayar arisan. Indah menggebrak meja. Aku juga. Semua kartu kreditku ditolak. Aku sudah pesan tas Hermes yang baru, dan sekarang aku tidak bisa membayarnya. Ini pasti ulah wanita kampungan itu. Dia pasti punya ilmu hitam. Bimo mengusap wajahnya frustrasi. Sudah kubilang, Endah, Maya tidak mungkin sejahat ini. Dia tidak akan melakukan ini pada kita. Dia mencintaiku. Mencintaimu? Bu Fatma tertawa sinis. Kamu bodoh, Bimo. Dia tidak mencintaimu. Dia mencintai uangnya. Cepat hubungi dia, minta dia kembali. Kita akan mohon maaf. Kita akan berlutut jika perlu. Asal dia mau mengembalikan semuanya. Namun, Bimo tahu itu tidak akan berhasil. Ia sudah menelepon Maya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban.
Ia juga menghubungi Selena, tapi ponselnya selalu nonaktif. Bimo merasa seperti seekor tikus yang terjebak di dalam labirin tanpa jalan keluar. Semua kekuasaannya, semua yang ia banggakan, tiba-tiba lenyap begitu saja. Tepat saat kepanikan mereka mencapai puncaknya, bel rumah berbunyi nyaring. Seorang petugas keamanan membuka gerbang dan mempersilakan 3 orang pria berjas rapi masuk. Di tangan salah satu pria itu, ada sebuah map berwarna coklat. "Kami dari firma hukum Harris Associates," ucap salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dan kurus dengan wajah dingin. "Kami datang untuk menyerahkan surat pengosongan rumah ini." Mata Bimo, Bu Fatma, dan Indah membelalak. "Apa? Maksudnya apa?" seru Bimo tak percaya. "Sesuai dengan dokumen yang kami pegang," lanjut pria itu, "rumah ini sepenuhnya adalah milik Nyonya Maya. Dan kami diberi kuasa penuh oleh klien kami untuk meminta Anda semua, beserta keluarga Anda, untuk mengosongkan rumah ini dalam waktu 24 jam. Pria lain di sampingnya melangkah maju, memegang sebuah akta rumah. "Ini adalah bukti hukumnya. Nama yang tertera di akta ini adalah Nyonya Maya, bukan Bimo. Semua cicilan dan pembayaran lunas berasal dari rekening pribadi Nyonya Maya." Bu Fatma dan Indah langsung histeris. "Tidak mungkin," teriak Bu Fatma. "Kamu pasti salah. Rumah ini milik anakku. Kami yang membayar semuanya." "Dengan segala hormat, Nyonya," timpal pria itu, "kami punya semua bukti transfer yang dibutuhkan. Salinan dari notaris juga sudah kami pegang. Ini adalah perintah pengadilan. Jika Anda tidak mau mengosongkan rumah secara damai, kami akan menggunakan bantuan pihak berwajib." Bimo, yang selama ini selalu merasa bangga dengan rumah mewahnya, kini merasa seluruh fondasi hidupnya runtuh. Ia menatap akta rumah di tangan pria itu, lalu menatap ibunya dan adiknya yang kini menangis dan meratap. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, di lubuk hatinya, semua ini adalah kebohongan besar yang ia tutupi selama ini. Pria itu kemudian menambahkan, "Kami juga membawa surat penarikan kepemilikan 2 unit mobil yang terparkir di garasi. Kendaraan-kendaraan itu juga dibeli dengan dana Nyonya Maya." Indah jatuh terduduk. "Ini tidak mungkin," bisiknya. "Tidak mungkin. Dia hanya wanita bodoh. Wanita bodoh yang memiliki akal sehat untuk melindungi asetnya." "Nyonya," jawab pria itu dengan senyum sinis. Mendengar semua itu, Bimo merasa seperti semua yang ia miliki ditarik paksa. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik nama besar perusahaan atau kekayaannya. Ia hanya seorang pria yang kini tidak punya apa-apa. Mereka diberikan waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barang penting saja. Di bawah pengawasan ketat tim pengacara, Bu Fatma, Indah, dan Bimo mengamuk. Mereka membanting barang-barang, memaki-maki Maya, dan menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. "Ini semua salahmu, Bimo," teriak Bu Fatma. "Kalau saja kamu tidak berbuat bodoh, kita tidak akan menjadi miskin." "Bukan salahku, Ma. Ini salah wanita licik itu," balas Bimo. Di tengah kekacauan itu, Bimo mencoba mencari cara untuk bertahan. Ia teringat biro arsiteknya. Ia harus pergi ke sana. Ia yakin, meskipun rekeningnya diblokir, biro itu masih bisa menjadi penyelamatnya. Ia akan menarik semua uang di sana, dan mereka akan memulai hidup baru. Bimo meminta izin pada tim pengacara untuk keluar, yang kemudian disetujui. Dengan langkah tergesa-gesa, Bimo menyusuri jalanan yang kini terasa asing. Ia tiba di depan kantornya, biro arsitek yang selama ini ia banggakan. Namun, ia terkejut melihat pintu kantor itu digembok dengan rantai tebal. Di pintu itu, terpasang sebuah surat pemberitahuan. Dengan tangan gemetar, Bimo meraih surat itu. Isinya membuat dunianya hancur berkeping-keping. Surat itu menyatakan bahwa sejak hari itu, Bimo tidak lagi memiliki hak atas perusahaan tersebut karena kepemilikan mayoritas telah dialihkan. Di bagian bawah surat, tertulis dengan jelas nama pemilik barunya, Maya. Bimo jatuh terduduk di depan pintu kantornya sendiri. Air matanya menetes. Ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun. Ia mengerti. Semua yang ia miliki, semua yang ia banggakan, ternyata tidak pernah menjadi miliknya seutuhnya. Ia hanya seorang boneka yang dibiarkan bermain dengan harta orang lain.
Di tengah keputusasaannya, Bimo teringat Selena. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba meneleponnya lagi. Kali ini, panggilan itu tersambung. Selena, syukurlah kamu angkat. Aku butuh bantuanmu. Aku bangkrut. Bisaku, rumahku, mobilku semuanya sudah diambil Maya. Ucap Bimo, suaranya putus asa. Di seberang telepon, terdengar suara tawa sinis. Oh, jadi kamu sudah bangkrut. Bimo, kasihan sekali. Selena, tolong kamu bisa bantu aku, kan? Kita bisa mulai dari awal. Aku mencintaimu. Mencintaimu? Jangan gila. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku bersamamu karena aku pikir kamu kaya dan punya masa depan cerah. Tapi sekarang, kamu hanyalah pria miskin yang punya utang. Jawab Selena dingin. Jangan pernah hubungi aku lagi. Selamat tinggal, Bimo. Panggilan itu terputus. Bimo memegang ponselnya, menatap layar yang gelap. Ia baru saja kehilangan segalanya. Uang, harta, dan wanita yang ia pikir mencintainya. Ia ditinggalkan sendirian di depan kantornya sendiri, yang kini bukan lagi miliknya. Di sebuah kafe, Maya menerima pesan dari Pak Haris. Semua sudah selesai. Rumah sudah dikosongkan, mobil sudah ditarik, dan biro arsitek sudah kita ambil alih. Maya meminum kopinya perlahan. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Ia melihat keluar jendela, ke arah keramaian kota. Ia tahu, permainannya sudah dimulai. Dan ia tidak akan berhenti sampai semua orang yang mengkhianatinya merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Malam pertama setelah penggusuran terasa seperti mimpi buruk yang nyata bagi Bimo, Bu Fatma, dan Indah. Setelah diusir paksa dari rumah mewah mereka terpaksa mencari tempat berlindung. Dengan sisa-sisa uang tunai yang ada di dompet, mereka menyewa 3 kamar kecil di sebuah motel kumuh, jauh dari peradaban yang biasa mereka jalani. Kamar-kamar itu berbau apek, kasurnya terasa keras, dan suara bising dari jalanan di luar membuat mereka sulit tidur. Ini semua tidak mungkin, ratap Bu Fatma, duduk di tepi kasur. Ia masih mengenakan gaun yang sama seperti malam pesta, namun kini terlihat kusam dan penuh kerutan. Bagaimana bisa kita berakhir di tempat seperti ini? Ini salahmu, Bimo. Kalau kamu tidak selingkuh, kita tidak akan di sini. Salahku? Bimo membentak, suaranya parau. Ia tidak bisa lagi menahan amarah yang meledak di dadanya. Ini semua salah kalian. Kalian yang selalu menuntut ini dan itu. Kalian yang selalu menghina Maya. Kalian pikir semua uang yang ia hasilkan itu tidak ada batasnya? Dia adalah mesin ATM kita. Teriak Indah, yang kini tengah menangis di sudut kamar, memeluk tas tangan mahalnya yang kosong. Dia harusnya bangga bisa memberikan semua ini pada kita. Dia harusnya bahagia melihat kita bahagia. Bahagia? Bimo tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat pahit. Kalian kira aku bahagia melihat kalian menganggapku sebagai pahlawan padahal aku tahu semua yang aku berikan adalah uang istriku? Aku muak. Aku muak dengan sandiwara ini. Aku muak dengan kehidupan palsu ini. Malam itu, bukannya beristirahat, mereka justru saling meluapkan kekesalan, memaki, dan menyalahkan satu sama lain. Keluarga yang selalu tampak harmonis di depan umum kini hancur lebur, memperlihatkan sisi terburuk dari diri mereka. Mereka tidak lagi berbicara, hanya berteriak. Mereka tidak lagi peduli satu sama lain, hanya peduli pada nasib mereka sendiri yang mengenaskan. Di tengah kekacauan, Bimo mencoba menghubungi beberapa teman dekatnya yang kemarin hadir di pesta. Mereka semua adalah pengusaha kaya yang sering ia ajak berpesta. Bimo mengirim pesan pada mereka, berharap ada yang mau membantunya. Namun, tidak ada satupun yang membalas pesannya. Bimo mencoba menelepon, tapi panggilannya terus ditolak. Salah satu temannya bahkan mengirim balasan singkat, "Aku tidak kenal orang miskin. Bimo, jangan hubungi aku lagi." Pukulan telak itu membuat Bimo menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Pertemanannya, sama seperti pernikahannya, dibangun di atas dasar kekayaan. Tanpa uang, ia hanyalah seorang pria kosong yang tidak berarti. Keesokan paginya, kekacauan berlanjut. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan yang layak. Bu Fatma mencoba menjual perhiasan berliannya,
Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa perhiasan itu hanyalah berlian imitasi kelas atas. Maya, rupanya, sudah mengganti perhiasan-perhiasan asli yang ia beli dengan perhiasan palsu. Amarah Bu Fatma memuncak. Ia tahu ini pasti ulah Maya. Wanita itu benar-benar merencanakan semuanya dengan teliti. Indah juga mencoba menjual tas-tas mahalnya. Namun, setelah melakukan pengecekan, beberapa tas mahal yang ia banggakan ternyata juga palsu. Sekali lagi, Maya sudah melangkah lebih jauh dari yang mereka duga. Dia sudah tahu, teriak Bu Fatma. Dia tahu kita akan menjual semuanya. Dia sudah merencanakan ini semua sejak lama. Bimo terdiam. Ia mengingat kembali masa-masa ia berpacaran dengan Selena. Selena, yang ia pikir mencintainya apa adanya, kini meninggalkannya begitu saja. Ia mengingat perlakuan Bu Fatma dan Indah yang selalu memandang rendah Maya, membandingkan Maya dengan wanita-wanita dari kalangan sosialita yang selalu mereka puji. Mereka semua buta, hanya melihat kekayaan, bukan hati. Ia menyadari, kesalahan terbesar bukanlah ketika ia berselingkuh, melainkan ketika ia membiarkan Maya, wanita yang telah memberikan segalanya untuknya, direndahkan dan diinjak-injak oleh keluarganya sendiri. Ia terlalu pengecut untuk membela Maya, terlalu terlena dengan kehidupan mewah, hingga ia melupakan esensi dari sebuah hubungan. Bimo tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemui Maya. Ia akan meminta maaf, berlutut jika perlu. Ia akan melakukan apapun agar Maya mau kembali, dan mengembalikan semua yang telah mereka ambil. Tanpa Maya, ia tahu, mereka tidak akan bisa bertahan. Dengan sisa uang yang ada, Bimo naik taksi menuju kantor lama Maya. Ia berdiri di depan gedung megah itu, menatap ke atas. Ia melihat ruang kerja Maya yang masih menyala. Bimo meminta izin pada resepsionis untuk menemui Maya, namun ditolak. "Maaf, Pak," kata resepsionis itu, "Nyonya Maya tidak menerima tamu tak diundang." "Tapi, saya suaminya." "Bimo," teriak Bimo putus asa. "Maaf, Pak. Nyonya Maya sudah berpesan. Jika ada pria bernama Bimo datang, jangan biarkan dia naik," jawab resepsionis itu, suaranya tegas. Bimo membeku. Maya sudah memperkirakan ini. Dia sudah mengantisipasi semua langkahnya. Bimo tidak menyerah. Ia menunggu hingga larut malam. Ia berharap Maya akan keluar. Dan benar saja, sekitar pukul 10 malam, Maya keluar dari gedung. Ia tidak sendirian. Ia bersama Rizka, dan di belakang mereka, ada seorang pria muda tampan yang ia kenal. "Selena? Bukan." "Siapa itu?" bisik Bimo. Pria itu adalah pemilik perusahaan teknologi yang baru-baru ini menjalin kerjasama dengan perusahaan Maya. Bimo tahu bahwa pria itu sangat kaya, bahkan lebih kaya dari dirinya. Bimo melihat Maya dan pria itu tertawa, terlihat sangat akrab. Cemburu, amarah, dan rasa sakit menusuk hati Bimo. Ia melihat Maya yang tampak jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Maya yang kini terlihat sangat cantik dan bersinar. Ia baru saja akan mendekat, namun mobil pria itu datang, dan Maya langsung masuk ke dalam mobil. Bimo hanya bisa melihat mobil itu melaju kencang, meninggalkan dirinya dalam kegelapan. Di dalam mobil mewah, Maya menatap ponselnya. Ada notifikasi dari satpam kantor. "Nyonya, Tuan Bimo datang. Ia menunggu Anda di depan gedung." Maya tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum sinis. Ia tahu Bimo akan datang. Tapi ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh dalam jebakan emosional. Ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. "Kau baik-baik saja, Mei?" tanya pria itu, yang bernama Dika. "Aku baik-baik saja, Dika," jawab Maya. "Aku hanya berpikir, betapa bodohnya aku dulu." Dika hanya tersenyum. Ia tahu, di balik senyum Maya, ada cerita panjang yang menyakitkan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, Maya akan bercerita padanya ketika waktunya tiba. Di sisi lain, Bimo kembali ke motel. Ia menemukan Bu Fatma dan Indah tertidur pulas karena kelelahan. Ia duduk di lantai yang dingin, memikirkan semua yang telah ia lakukan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Harta, uang, cinta, dan harga dirinya. Semuanya hilang, seperti debu yang tertiup angin. Ia menyesal,
namun penyesalan itu datang terlambat. Keesokan paginya di rumah kontrakan yang sempit dan pengap, suasana terasa tegang. Bimo, Bu Fatma, dan Indah bangun dengan mata bengkak dan wajah kusut. Malam telah berlalu, namun masalah mereka tetap sama. Rumah mewah mereka telah diambil alih, rekening ban mereka diblokir, dan teman-teman yang dulu mereka anggap sebagai sahabat kini menghilang seperti ditelan bumi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tawa, hanya keheningan dan keputusasaan yang mencekik. Aku lapar, rengek Indah, suaranya lemah. Tidak ada makanan sama sekali di sini. Aku tidak bisa hidup tanpa sarapan. Bu Fatma menatapnya dengan tatapan kosong. Diamlah, Indah. Aku juga lapar. Tapi kita tidak punya uang. Tidak ada yang bisa kita makan. Bimo, yang sejak subuh sudah mencoba menghubungi siapapun yang ia kenal, kini duduk lemas di lantai. Ponselnya mati karena baterainya habis. Ia merasa seluruh kekuasaan dan harga dirinya telah dicabut paksa. Ia tidak pernah membayangkan betapa rapuhnya hidup yang ia bangun di atas kebohongan. Tiba-tiba, ponsel tua Bu Fatma yang tergeletak di meja berdering. Nama di layar membuat mereka terlonjak. Tuan Haris, pengacara Maya. Angkat, MA, desak Indah. Mungkin dia mau memberitahu kita kalau Maya sudah gila dan mau mengembalikan semuanya. Bu Fatma mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo. Suara Pak Haris di seberang sana terdengar tenang, namun penuh otoritas. Selamat pagi, Nyonya Fatma. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa hari ini, tim kami akan datang ke rumah kontrakan Anda untuk mengambil semua barang yang dibeli oleh Nyonya Maya. Bu Fatma terdiam, tidak bisa berkata-kata. Apa maksudmu? Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ini semua yang tersisa. Anda salah, timpal Pak Haris. Kami punya daftar rinci. Mulai dari perabotan antik di ruang tamu, lemari pakaian Indah, bahkan perhiasan-perhiasan berlian yang Anda dan Nyonya Indah banggakan. Semuanya dibeli dengan uang Nyonya Maya. Dan kami punya semua bukti transfernya. Bu Fatma mematikan telepon dengan wajah pucat. Ia menatap Bimo dan Indah. Dia akan mengambil semuanya. Dia tahu. Dia sudah merencanakan ini semua sejak awal. Pukul 10 pagi, sebuah truk besar berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Tim dari firma hukum Haris Associates, didampingi 2 petugas polisi, masuk ke dalam rumah. Mereka membawa daftar barang dan mulai mengambil setiap barang yang tercantum di sana. Hei, apa yang kalian lakukan? Teriak Indah, histeris. Ia mencoba menghentikan salah satu pria yang hendak mengambil lemari pakaiannya. Maaf, Nyonya, jawab pria itu, suaranya datar. Ini adalah perintah pengadilan. Lemari ini tercantum dalam daftar. Dibeli pada tanggal 12 Juni 2024 dari toko furnitur Bintang dengan nomor transaksi. Indah dan Bu Fatma membeku. Mereka tidak bisa membantah. Bahkan perhiasan berlian Bu Fatma dan tas-tas mahal Indah yang mereka sembunyikan di dalam lemari, kini ditemukan dan disita. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana barang-barang yang selama ini mereka anggap sebagai bukti kemewahan mereka, kini diangkut ke dalam truk. Satu persatu, semua kenangan akan hidup mereka yang dulu kini lenyap. Mereka hanya bisa menonton, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetangga-tetangga yang dulunya selalu iri melihat gaya hidup mereka, kini keluar dari rumah dan memandang dengan tatapan kasihan dan ejekan. Aku tidak percaya ini, bisik Bimo, duduk di lantai. Ia merasa sangat malu. Ia melihat ayahnya, yang kini hanya bisa terduduk diam di sudut, tidak bisa menolong apa-apa. Semua kehormatan dan martabat yang mereka miliki kini telah hancur. Setelah tim pengacara pergi, rumah kontrakan mereka kini kosong melompong. Hanya tersisa kasur usang, beberapa pakaian kotor, dan piring-piring bekas yang belum dicuci. Mereka kini benar-benar tidak punya apa-apa. Kita harus menghubungi Maya, kata Bimo, suaranya putus asa. Kita harus berlutut di depannya. Memohon maaf. Kita harus mengemis agar dia mau kembali. Bu Fatma mengangguk setuju, air matanya sudah kering. Ya, Bimo. Kita tidak punya pilihan lain. Dia satu-satunya harapan kita. Dengan sisa-sisa tenaga, Bimo, Bu Fatma, dan Indah berjalan kaki ke kantor Maya.
Mereka tidak punya uang untuk naik taksi. Bimo, yang dulu selalu mengenakan setelan jas mewah, kini hanya memakai kaos oblong yang kumal. Bu Fatma dan Indah, yang dulu selalu memakai pakaian bermerek, kini hanya memakai pakaian seadanya. Mereka tiba di depan kantor Maya, yang masih terlihat megah dan bersinar. Bimo mencoba masuk, namun lagi-lagi, satpam melarangnya. Nyonya Maya sudah berpesan, "Pak, jangan pernah biarkan Anda masuk," kata satpam itu tegas. "Tolong, Pak," pinta Bimo. "Ini penting sekali. Saya harus bertemu istri saya." "Anda bukan lagi suaminya," timpal seorang pria dari belakang mereka. Itu adalah Pak Haris. Ia menatap mereka dengan tatapan dingin. Nyonya Maya sudah mengajukan gugatan cerai. Dan gugatan itu sudah diterima oleh pengadilan. Hari ini juga, Anda bukan lagi suaminya. Pernyataan Pak Haris bagai petir di siang bolong. Bimo membeku. Ia tidak pernah tahu bahwa Maya sudah selangkah lebih maju. Ia tidak pernah tahu bahwa Maya sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Ia tidak pernah tahu betapa cerdasnya wanita yang selama ini ia remehkan. Kita bisa minta maaf padanya," bisik Bu Fatma, suaranya gemetar. "Kita akan bersujud di kakinya. Tolong, Pak Haris, katakan pada Maya, kami menyesal." Pak Haris tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan masuk ke dalam gedung. Ia membiarkan mereka, keluarga yang dulu sombong dan angkuh, kini terpuruk dan meratapi nasib mereka sendiri. Bimo, Bu Fatma, dan Indah duduk di tangga depan kantor Maya. Mereka hanya bisa menangis dan menyesal. Mereka melihat ke arah gedung, ke arah jendela ruang kerja Maya. Mereka berharap, dengan keajaiban, Maya akan melihat mereka dan mengasihani mereka. Di dalam kantornya, Maya melihat mereka dari balik jendela. Ia melihat Bimo yang kini terlihat sangat kacau, Bu Fatma yang menangis tanpa henti, dan Indah yang kini hanya diam. Hatinya merasa sakit. Namun, ia tidak akan menyerah pada emosinya. Ia mengingat semua hinaan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Ia mengingat betapa sakitnya hatinya saat ia melihat Bimo berpelukan dengan wanita lain. "Kamu baik-baik saja, Mei?" tanya Rizka, yang berdiri di sampingnya. "Aku baik-baik saja," jawab Maya. "Aku hanya berpikir, betapa bodohnya mereka. Mereka pikir mereka bisa seenaknya mengambil semuanya dariku. Mereka sudah mendapatkan balasan mereka," kata Rizka. "Mereka akan tahu, tidak ada yang bisa menyakitimu dan lolos begitu saja." Maya tersenyum, senyum yang penuh dengan kekuatan dan kebanggaan. Ia telah berhasil membalas mereka. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Ia adalah seorang wanita kuat yang berhak atas kebahagiaannya. 2 bulan berlalu sejak Bimo, Bu Fatma, dan Indah diusir dari rumah mewah mereka. 2 bulan yang terasa seperti 2 tahun. Mereka tidak lagi tinggal di motel kumuh yang berisik, melainkan di sebuah rumah kontrakan kecil di sebuah gang sempit di pinggir kota. Rumah itu hanya terdiri dari 1 ruang tamu yang merangkap kamar tidur, sebuah kamar mandi kecil, dan dapur yang bahkan tidak bisa dibilang layak. Dindingnya lembab dan berjamur, atapnya bocor, dan perabotannya adalah barang-barang sewaan yang sudah usang dan berbau apek. Hidup mewah yang mereka kenal kini telah digantikan oleh realitas pahit. Bu Fatma, yang dulu tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga dan selalu bergantung pada asisten rumah tangga, kini harus mencuci piring dengan tangannya sendiri di wastafel yang mampet. Indah, yang dulunya selalu membeli pakaian dan tas mahal, kini hanya bisa memakai baju-baju seadanya yang sudah lusuh. Dan Bimo, yang dulu selalu memamerkan mobil sportnya, kini harus naik angkutan umum yang padat dan panas. "Aku tidak bisa begini lagi," ratap Indah suatu sore, sambil mengibaskan tangannya ke arah tumpukan piring kotor. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh uang. Aku harus beli tas baru. Aku harus beli baju baru." "Diam," bentak Bimo, yang sedang mencoba memperbaiki kipas angin yang rusak. "Kamu pikir aku tidak ingin kembali ke kehidupan kita yang dulu? Tapi kita tidak punya uang. Kita tidak punya apa-apa. Semua ini salahmu, karena kamu terus-terusan menggerogoti uangku." "Uangmu?" teriak Indah histeris. "Uangmu dari mana?" "Semua itu uang Maya. Dia yang membayarkan semuanya.
Kamu hanya pria tak berguna yang hanya bisa menumpang hidup pada wanita. Bu Fatma, yang sedang mencoba memasak nasi di dapur kecil, melempar sendok ke lantai. Kalian berdua sama-sama bodoh. Kalau bukan karena kalian berdua, kita tidak akan berakhir seperti ini. Bimo yang tidak bisa setia, dan Indah yang tidak bisa mengendalikan lidahnya. Maya tidak akan melakukan ini kalau bukan karena kalian. Mereka tidak lagi berbicara dengan nada normal, melainkan dengan teriakan dan umpatan. Keluarga yang dulu selalu tampak harmonis di depan umum, kini hancur lebur. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasih sayang. Yang tersisa hanyalah kebencian dan penyesalan. Di tengah kekacauan itu, pintu kontrakan mereka diketuk dengan sangat keras. Bimo membuka pintu dan melihat dua pria berbadan besar dengan wajah garang berdiri di sana. Mereka adalah penagih hutang yang dikirim oleh bank-bank tempat Bimo dan Indah mengambil kredit. "Selamat siang, Bapak Bimo," sapa salah satu pria itu dengan senyum sinis. "Kami datang untuk menagih hutang-hutang Anda. Totalnya sudah mencapai 50 juta rupiah, termasuk bunga dan denda keterlambatan." Wajah Bimo langsung pucat. Ia tidak pernah memberitahu keluarganya tentang hutang-hutang ini. Ini adalah hutang-hutang yang ia ambil untuk membeli hadiah-hadiah mahal untuk Selena, dan untuk membayar pesta-pesta mewah yang ia selenggarakan. Kami akan bayar secepatnya," kata Bimo, suaranya gemetar. "Tolong beri kami waktu." Pria itu tertawa. "Waktu Anda sudah habis. Kami tahu Anda sudah bangkrut. Tapi hutang tetaplah hutang. Kami akan datang setiap hari sampai Anda melunasinya. Atau, kami akan membuat hidup Anda lebih sengsara lagi." Ancaman itu membuat Bimo, Bu Fatma, dan Indah ketakutan. Mereka kini hidup dalam ketakutan. Setiap kali ada ketukan pintu, jantung mereka berdebar kencang. Mereka mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerima mereka. Bimo, yang dulu seorang arsitek, mencoba melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan arsitektur ternama. Namun, setiap kali ia menyebut namanya, para direktur hanya menggelengkan kepala. "Kami sudah dengar kabar tentang Anda, Tuan Bimo," kata salah satu direktur. "Reputasi Anda sudah tercoreng. Tidak ada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan orang seperti Anda." Indah mencoba melamar pekerjaan di sebuah butik mewah. Namun, ia tidak tahu apa-apa tentang fashion. Ia hanya tahu bagaimana cara membeli, bukan bagaimana cara menjual. Ia bahkan tidak tahu cara menghitung kembalian. Ia diusir keluar dalam waktu 5 menit. "Ini semua salah Maya," teriak Indah saat ia pulang dengan wajah merah. "Dia menghancurkan hidupku. Dia menghancurkan reputasiku. Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun." "Dia tidak menghancurkan hidupmu, Indah," kata Bimo, suaranya parau. "Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Kamu terlalu sombong dan bodoh. Kamu pikir hidup ini hanya tentang uang dan tas mahal." Di tengah pertengkaran itu, Bimo melihat sebuah jam tangan mewah yang ia dapatkan dari pernikahan mereka. Itu adalah hadiah dari Maya. Bimo teringat, jam itu adalah jam tangan merek terkenal, yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini adalah satu-satunya barang mewah yang tersisa. Dengan wajah penuh harapan, Bimo pergi ke toko perhiasan. Ia menunjukkan jam tangan itu pada penjual. Penjual itu melihatnya dengan teliti, lalu tersenyum sinis. Ini jam tangan palsu, Tuan," kata penjual itu. "Ini hanya replika murahan. Harganya tidak lebih dari 100.000 rupiah." Dunia Bimo terasa runtuh untuk kedua kalinya. Ia tidak bisa percaya. Maya sudah selangkah lebih maju. Ia bahkan sudah merencanakan ini semua. Ia sudah mengganti jam tangan aslinya dengan jam tangan palsu. Bimo pulang dengan perasaan hancur. Ia melihat ke arah keluarganya yang sedang bertengkar. Ia menyadari, semua yang ia miliki, semua yang ia banggakan, semua yang ia anggap sebagai hidup, hanyalah sebuah kebohongan yang besar. Maya telah menunjukkan padanya, bahwa tanpa dirinya, ia hanyalah seorang pria kosong yang tidak punya apa-apa. Sementara itu, di sebuah restoran mewah, Maya sedang makan malam dengan Dika. Mereka tertawa, berbicara tentang bisnis dan masa depan. Maya terlihat sangat bahagia. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Bimo dan keluarganya. Ia tahu,
Mereka sudah mendapatkan balasan mereka. Kamu baik-baik saja, Mei? Tanya Dika, melihat Maya melamun. Aku baik-baik saja, jawab Maya, tersenyum. Aku hanya berpikir, aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Di sisi lain kota, di dalam sebuah rumah kontrakan yang sempit, Bimo, Bu Fatma, dan Indah duduk diam. Mereka tidak lagi bertengkar. Mereka terlalu lelah. Mereka tahu, mereka sudah mencapai titik terendah. Dan mereka tahu, mereka tidak bisa lagi bergantung pada diri mereka sendiri. Mereka harus kembali ke Maya. Mereka harus berlutut di depannya dan memohon maaf. Bahkan jika itu harus mengorbankan harga diri mereka. Malam itu di rumah kontrakan yang gelap dan pengap, Bimo mengambil napas dalam-dalam. Tangannya bergetar saat ia meraih ponsel pinjaman dari Bu Fatma. Setelah melewati 2 bulan penuh penderitaan dan penyesalan, ia menyadari satu hal, ia tidak bisa hidup tanpa Maya. Ia harus mengembalikan semuanya. Ia harus mendapatkan kembali Maya. Kamu harus bisa meyakinkannya, Bimo, bisik Bu Fatma, suaranya serak. Katakan padanya kalau Mama menyesal. Mama akan sujud di depannya. Kita tidak punya pilihan lain. Ya, Kak Bimo, timpal Indah. Katakan padanya kalau aku menyesal. Katakan padanya kalau aku sudah tidak sombong lagi. Bimo mengangguk, lalu menekan nomor Maya. Jantungnya berdebar kencang. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua, ketiga, hingga yang ke-10, semua berakhir dengan suara operator yang ramah, namun menyakitkan. Maya tidak menjawab. Bimo tidak menyerah. Ia mengirim pesan singkat. Mei, ini aku Bimo. Aku mohon, jawab teleponku. Aku butuh bicara. Tidak ada balasan. Bimo beralih ke aplikasi pesan. Ia mengirim pesan panjang, menceritakan semua penyesalannya. Ia mengakui semua kesalahannya. Ia mengakui bahwa ia pengecut, bahwa ia membiarkan Maya direndahkan. Ia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik. Namun, lagi-lagi, pesan-pesannya hanya dibaca, tanpa ada balasan. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, Maya sedang duduk di sofa, menikmati secangkir teh herbal. Ponselnya terus bergetar. Ia melihat nama Bimo, Bu Fatma, dan Indah silih berganti. Ia membiarkan panggilan-panggilan itu terus berbunyi. Hatinya tidak bergeming. Ia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Ia mengingat kembali malam pesta itu. Malam di mana ia diusir dari rumahnya sendiri. Malam di mana ia melihat tatapan Bimo yang dingin dan penuh pengkhianatan. Malam di mana ia mendengar kata-kata pedas dari Bu Fatma dan Indah. Semua itu masih terekam jelas di benaknya. Dan ia tidak akan pernah melupakannya. Maya tidak hanya diam. Ia memblokir semua nomor Bimo dan keluarganya. Ia tidak ingin lagi diganggu. Ia sudah memutuskan untuk memulai hidup baru, dan ia tidak akan membiarkan bayangan masa lalu menghantuinya. Keesokan harinya, di depan kantor Maya, Bimo, Bu Fatma, dan Indah kembali. Kali ini, mereka tidak peduli dengan rasa malu. Mereka duduk di trotoar, menunggu. Mereka berharap, dengan ketekunan, Maya akan melihat mereka dan mengasihani mereka. Maya, Maya, kami di sini, teriak Bimo, suaranya serak. Tolong, keluarlah, kami mohon maaf. Suara mereka bergema di jalanan yang sibuk, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Beberapa orang menatap mereka dengan tatapan aneh, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala. Namun, Maya tidak keluar. Ia tahu mereka ada di sana. Rizka sudah memberitahunya. Tapi ia tidak akan keluar. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pusat perhatian. Di dalam kantor, salah satu karyawan Maya menghampirinya. Maaf, Nyonya Maya. Di luar ada keluarga mantan suami Anda. Mereka berteriak-teriak dan meminta Anda keluar. Maya tersenyum tipis. Biarkan saja. Mereka akan lelah dan pergi sendiri. Tapi, mereka bilang mereka akan membuat keributan. Mereka akan berteriak sampai Anda keluar. Tidak masalah, jawab Maya tenang. Mereka hanya orang-orang putus asa. Jangan hiraukan mereka. Saya punya pekerjaan yang harus saya selesaikan. Di sisi lain,
Bimo dan keluarganya kini berhadapan dengan petugas keamanan. Mereka diusir dari lobi, diancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak segera pergi. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka akhirnya pergi, dengan perasaan hancur dan malu yang luar biasa. Malam itu, mereka kembali ke rumah kontrakan. Mereka tidak lagi berbicara. Mereka hanya duduk diam, memikirkan semua yang telah mereka lakukan. Bimo mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Ia menulis surat untuk Maya, menceritakan semua penyesalannya. Ia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik, bahwa ia akan bekerja keras, bahwa ia akan melakukan apapun agar Maya mau kembali. Ia pergi ke kotak pos terdekat dan mengirimkan surat itu. Ia berharap, dengan cara ini, Maya akan tergugah. Ia berharap, surat itu akan menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Di sisi lain kota, Maya sedang makan malam dengan Dika. Dika, seorang pria yang baik dan pengertian, selalu membuat Maya tersenyum. Ia tidak pernah memaksanya untuk membicarakan masa lalunya. Ia selalu ada untuknya, dan ia selalu menghormatinya. Aku sangat bahagia bersamamu, Dika, kata Maya. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Dika tersenyum. Aku juga, Maya. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku temui. Pagi hari, Maya mendapatkan surat dari Bimo. Ia membacanya, tidak dengan marah, tapi dengan perasaan hampa. Ia melihat kata-kata, maaf, penyesalan, dan cinta. Tapi semua itu tidak lagi berarti apa-apa. Ia sudah terlalu jauh. Ia sudah terlalu banyak disakiti. Ia mengambil surat itu dan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Ia membuangnya ke tempat sampah. Ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh dalam jebakan emosional. Ia sudah menemukan kebahagiaannya, dan ia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Hening. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan suasana di rumah kontrakan Bimo, Bu Fatma, dan Indah. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi umpatan. Semua energi mereka untuk bertengkar telah habis, digantikan oleh kelelahan yang mendalam dan perasaan putus asa. Mereka duduk di lantai yang dingin, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, merenungkan kehancuran yang mereka sebabkan. Bimo menatap langit-langit yang berlumut. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ia mengingat saat ia pertama kali bertemu Maya. Maya adalah seorang wanita yang sederhana, cerdas, dan penuh cinta. Ia tidak punya apa-apa saat itu, tapi ia memiliki mimpi besar dan tekad baja. Bimo adalah seorang arsitek muda yang baru merintis karir, dan Maya adalah satu-satunya orang yang percaya padanya. Mayalah yang membiayai semua mimpinya, membantunya mendirikan biro arsitek, dan membantunya membangun reputasi. Mayalah yang selalu berada di sisinya, bahkan saat ia tidak punya apa-apa. Bodohnya aku, bisik Bimo pada dirinya sendiri. Aku terlalu dibutakan oleh ambisiku. Aku terlalu serakah. Aku tidak melihat berlian yang ada di depanku. Ia mengingat bagaimana ia membiarkan Maya direndahkan oleh ibunya dan adiknya. Ia mengingat bagaimana ia membiarkan Maya berkorban untuk keluarganya, sementara ia hanya bisa berpesta dan bersenang-senang. Ia mengingat bagaimana ia melihat Maya di ambang pintu, dengan mata yang penuh pengkhianatan, namun ia terlalu pengecut untuk membela. Bu Fatma, yang duduk di sudut ruangan, juga tenggelam dalam penyesalannya. Ia mengingat saat ia pertama kali bertemu Maya. Ia melihat Maya sebagai wanita biasa, tidak sebanding dengan putranya yang tampan dan cerdas. Ia selalu membandingkan Maya dengan wanita-wanita kaya yang ia kenal. Ia selalu menuntut ini dan itu dari Maya, memaksanya untuk membiayai semua gaya hidupnya yang mewah. Ia melihat Maya sebagai mesin ATM, bukan sebagai menantunya. Aku sangat bodoh, bisik Bu Fatma, air matanya menetes membasahi pipinya yang keriput. Aku pikir uang adalah segalanya. Aku pikir kekayaan adalah segalanya. Tapi sekarang, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku kehilangan segalanya. Anak-anakku, harta, bahkan harga diriku. Indah, yang duduk di samping Bu Fatma, juga merasakan hal yang sama. Ia mengingat bagaimana ia selalu mengejek Maya, menyebutnya wanita kampungan, dan orang miskin. Ia selalu cemburu pada kesuksesan Maya.
Ia selalu membandingkan dirinya dengan Maya. Ia pikir, dengan menindas Maya, ia akan merasa lebih baik. Tapi sekarang, ia menyadari, Maya jauh lebih baik darinya. Maya benar, bisik Indah. Aku memang orang bodoh. Aku hanya bisa mengandalkan uang orang lain. Aku tidak pernah bisa mandiri. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka hanya duduk diam, membiarkan penyesalan itu menembus ke dalam jiwa mereka. Mereka menyadari, hukuman terberat bagi mereka bukanlah kemiskinan, melainkan kesadaran bahwa mereka telah kehilangan orang yang paling mencintai mereka. Keesokan paginya, seorang pria parubaya datang mengetuk pintu mereka. Itu adalah Budi, paman Bimo yang sudah lama tidak mereka jumpai. Paman Budi menatap mereka dengan tatapan kasihan. Aku dengar kabar tentang kalian, katanya. Aku tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi pada kalian? Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka terlalu malu untuk menceritakan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata paman mereka. Aku sudah dengar semuanya, lanjut paman Budi. Aku dengar kalian kehilangan segalanya. Aku juga dengar bagaimana kalian memperlakukan Maya. Kalian tidak pantas mendapatkan ini. Kalian pantas mendapatkan lebih dari ini. Pernyataan paman Budi bagai pisau yang menusuk hati mereka. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, paman mereka benar. Mereka pantas mendapatkan semua ini. Mereka pantas mendapatkan lebih dari ini. Paman Budi tidak bisa menolong mereka. Ia hanya bisa memberikan mereka beberapa nasihat. Kalian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian, katanya. Kalian harus belajar untuk mandiri. Kalian harus belajar untuk bangkit dari kehancuran ini. Dan yang paling penting, kalian harus belajar untuk meminta maaf. Setelah paman Budi pergi, mereka duduk diam lagi. Kali ini, mereka membuat keputusan. Mereka akan pergi ke Maya. Bukan untuk meminta uang, bukan untuk meminta kembali, tapi untuk meminta maaf. Mereka ingin Maya tahu bahwa mereka menyesal, bahwa mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka menunggu hingga sore. Ketika matahari terbenam, mereka berjalan kaki ke kantor Maya. Kali ini, mereka tidak berteriak. Mereka tidak membuat keributan. Mereka hanya berdiri di depan gedung, menunggu. Mereka berharap, Maya akan melihat mereka dan mengerti. Di dalam kantornya, Maya sedang bekerja. Ia tidak tahu mereka ada di sana. Ia tidak tahu mereka sedang menunggunya. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Sekitar pukul 7 malam, Dika datang menjemputnya. Maya tersenyum, lalu membereskan mejanya. Mereka berjalan ke lobi, berbincang-bincang tentang pekerjaan dan rencana mereka untuk akhir pekan. Mereka berjalan keluar, dan saat mereka melewati pintu, mata Maya bertemu dengan mata Bimo. Maya berhenti sejenak. Ia melihat Bimo yang kini terlihat sangat kacau. Ia melihat Bu Fatma dan Indah yang kini terlihat sangat menyesal. Namun, hatinya tidak bergeming. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya melihat mereka sebagai orang asing yang pernah ia kenal. Dika melihat mereka, lalu menatap Maya. "Kau baik-baik saja?" bisiknya. Maya mengangguk. "Aku baik-baik saja." Maya dan Dika melanjutkan langkah mereka. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka masuk ke dalam mobil, lalu pergi. Mereka meninggalkan Bimo, Bu Fatma, dan Indah yang kini hanya bisa menangis dan meratap. Mereka menyesal, namun penyesalan itu datang terlambat. Mereka sudah kehilangan segalanya. Harta, uang, cinta, dan harga diri. Dan sekarang, mereka juga kehilangan satu-satunya harapan mereka untuk mendapatkan maaf. 1 tahun kemudian, dunia seolah berputar 180 derajat. Bagi Maya, ini adalah tahun terindah dalam hidupnya. Bisnisnya melesat bak roket. Ia tidak lagi hanya seorang direktur, tetapi telah menjadi CEO dari perusahaan yang ia dirikan sendiri, yang kini menjadi pesaing terberat dari perusahaan lamanya. Ia juga tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kebahagiaan sejati telah ia temukan. Bersama Dika, ia membangun kehidupan baru yang didasari oleh cinta, kepercayaan, dan rasa saling menghargai. Hubungan mereka bukan tentang uang atau status, melainkan tentang dukungan tulus dan cinta yang apa adanya.
Maya belajar untuk mencintai dan dicintai tanpa syarat. Dika, di sisi lain, sangat mengagumi kekuatan dan ketegasan Maya, menjadikannya bukan hanya pasangan, tetapi juga seorang inspirasi. Di sebuah sore yang hangat, di sebuah taman yang dipenuhi bunga, Dika berlutut dan melamar Maya. Maya, dengan mata berkaca-kaca penuh kebahagiaan, mengiyakan lamaran itu. Ini adalah awal dari babak baru, yang jauh lebih indah dan damai. Sebuah pernikahan kecil namun elegan diadakan. Hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat, termasuk Rizka, sahabat setia Maya, dan keluarga besar Dika yang sangat ramah. Di hari pernikahannya, Maya merasa sempurna. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi dendam. Ia kini menjadi wanita yang utuh. Di sisi lain kota, kehidupan Bimo dan keluarganya kini berada di titik nol. Mereka telah kehilangan segalanya. Setelah diusir dari rumah kontrakan, mereka tidak lagi punya tempat tinggal. Mereka menjadi tunawisma, hidup dari belas kasihan orang-orang. Bimo, yang dulunya tampan dan gagah, kini terlihat kuyu dan kurus. Wajahnya yang dulu selalu bersih, kini ditumbuhi jenggot tipis yang tidak terawat. Pakaiannya lusuh, dan kakinya dipenuhi luka. Ia mencoba mencari pekerjaan apapun, namun tidak ada yang mau menerimanya. Bu Fatma, yang dulu selalu memakai pakaian mahal dan perhiasan berlian, kini hanya memakai pakaian bekas. Ia selalu mengeluh sakit-sakitan, namun tidak ada uang untuk berobat. Wajahnya yang dulu selalu ceria, kini dipenuhi oleh kerutan penyesalan. Ia selalu memaki-maki Bimo dan Indah, namun kata-katanya tidak lagi punya kekuatan. Indah, yang dulunya selalu sombong dan angkuh, kini menjadi wanita yang pendiam. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Matanya kosong, dan ia selalu duduk di sudut, merenungkan semua kesalahan yang telah ia lakukan. Mereka bertiga kini hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan keputusasaan. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di pinggir jalan, Bimo melihat sebuah mobil mewah melintas. Matanya membelalak. Itu adalah mobil sport yang dulu ia banggakan. Mobil yang dibeli Maya dengan uangnya. Dan di dalam mobil itu, duduk seorang wanita yang sangat ia kenal, Selena. Selena tidak menoleh, ia hanya melihat ke depan dengan wajah dingin. Bimo menyadari, Selena tidak pernah mencintainya. Ia hanya mencintai uangnya. 3 bulan setelah pernikahan Maya, ia dan Dika memutuskan untuk mengunjungi sebuah panti asuhan tempat Maya sering menyumbang. Panti asuhan itu berada di pinggir kota, dan jalan menuju ke sana melewati sebuah jembatan layang. Saat mobil mereka melintas di jembatan itu, Maya melihat sebuah pemandangan yang membuat hatinya mencelos. Di bawah jembatan, di sebuah kolong yang kotor, duduk 3 orang. Pakaian mereka lusuh, rambut mereka acak-acakan, dan wajah mereka dipenuhi debu. Itu adalah Bimo, Bu Fatma, dan Indah. Mereka sedang memungut sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Bimo terlihat sangat kurus, dan ia hanya bisa menunduk. Bu Fatma dan Indah tampak sangat lemah, seolah mereka akan jatuh kapan saja. Dika melihat mereka, lalu menatap Maya. Ia tahu, mereka adalah keluarga Bimo. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memegang tangan Maya dengan lembut. Maya menatap Bimo. Mata mereka bertemu. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Bimo menatap Maya dengan mata yang penuh penyesalan. Ia melihat Maya yang kini terlihat sangat bahagia dan bersinar. Ia melihat Maya yang kini telah menemukan kebahagiaannya. Ia melihat Maya yang telah menjadi wanita kuat dan mandiri. Air mata Bimo menetes. Ia menyesal. Ia menyesal telah menyakiti Maya. Ia menyesal telah membiarkan keluarganya merendahkan Maya. Ia menyesal telah kehilangan wanita yang paling mencintainya. Maya menatap Bimo, lalu mengangguk pelan. Ia tidak memberikan maaf, namun ia memberikan sebuah pesan. Sebuah pesan bahwa ia baik-baik saja. Bahwa ia sudah bahagia. Bahwa ia sudah melupakan semua yang terjadi. Mobil Dika melaju, meninggalkan Bimo dan keluarganya di bawah jembatan. Bimo tidak mengejar. Ia tahu, sudah terlambat. Ia sudah kehilangan segalanya. Beberapa bulan kemudian, Bimo dan keluarganya tidak lagi terlihat di bawah jembatan. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Namun, yang jelas,
Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu mereka miliki. Mereka telah mendapatkan hukuman mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa sebuah kehidupan yang dibangun di atas kebohongan, keserakahan, dan pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Harta, uang, dan status adalah hal-hal yang fana. Yang abadi adalah kebaikan, kejujuran, dan ketulusan. Maya, yang dulu direndahkan, kini menjadi pemenang sejati. Ia tidak hanya memenangkan kembali hartanya, tetapi ia juga memenangkan kembali harga dirinya dan kebahagiaannya. Ia membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bermartabat tidak akan pernah bisa dikalahkan.